Baik, kita mulai. Ayo, siap? Dari posisi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwan wa akhwat jamaah teman-teman semuanya, saudara-saudaraku seiman, seislam. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah semuanya baik. Adapun yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan segera dan semoga bisa ya semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan urusannya semuanya. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai detik ini kita masih panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan. Semoga umur kita ini, kesehatan kita ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita semuanya bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan memberikan ya azabnya yang pedih. Baik. Kali ini kita akan membahas tema al-iman bil kutub. Beriman kepada kitab. Kitab. Ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab maksudnya al-maktub, sesuatu yang ditulis ya. Dan kitab ini adalah kumpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah azza wa jalla. Ya, kalamullah azza wa jalla. Ya. Dan ini merupakan termasuk daripada pilar dalam iman. Rukun dalam iman. Iman keberapa ini? Ada yang tahu nggak? Iman kepada Allah, malaikatnya, ya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebagaimana dalam hadis Jibril di mana Nabi SAW ditanya tentang iman, wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, antum billah, wa malaikati dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi kitab-kitabnya, wa rusuli rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada takdir Allah baik buruknya. Ini mukaddimah. Ada matanya yang akan kita baca. Kemudian cakupan daripada penjelasan poin-poinnya, cakupan iman, kitab-kitab sebelum Quran itu dinasakh,
Setiap rasul memiliki kitab Allah, sikap manusia terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak panjang, pendek ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk saya dan antum semua. Kira-kira apa sih pentingnya, urgensinya kita belajar tentang iman kepada kitab Allah? Apa Mas J? Urgensinya apa kita bahas ini Ustadz gitu kan? Ngabisin waktu aja. Mendingan persiapan untuk PM aja ya. Ayo silakan. Antum kan bisa diskusi atau antum pernah ada maklumat sebelumnya, ada keterangan, ada yang pernah dibaca. Urgensinya apa sih? Kita ini membahas tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ikut andil dalam memberikan pencerahan ini? Silakan. Mas Jai, apa Mas Jai? Urgensinya apa? Kita bahas kitab ini. Untuk mengetahui mengetahui bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Bagus. Ya, jadi status Al-Quran itu bagaimana ya dengan kitab-kitab sebelumnya? Nah, bagus. Jadi biar tidak ada keraguan atau remang-remang syubhat dan yang lainnya. Bagaimana nih sikap kita ini? Kan kitab-kitab yang sebelumnya kan sudah ada. Bagus. Jadi posisi kitab Allah tadi kata Mas Zai itu sebagai penyempurna. Ya, dan itu bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya Allah juga menurunkan kitab-kitab pada nabi-nabi yang dan intinya sama, agamanya itu sama. Intinya tauhid, iya, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teknis manhaj syariat-syariatnya aja mungkin sedikit berbeda tapi intinya sama. Kemudian Mas Rifai, yang lain apa urgensinya? Nanti ada sampai. Ini penting loh ini. Baik. Baik. Betul. Kitab Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi teman kita dan memang itu amal kita kan termasuk amal kita dalam kita mempelajari Islam ini ya mesti dengan membaca Al-Qur'an dan bukan hanya dikubur nanti di hari akhir juga sebagai syafaat. Baik. Antum Mas, silakan. Urgensinya apa kita belajar? Di online siapa ya? Insya Allah nggak ada yang salah, insya Allah. Semuanya benar. Cuma ditambahin aja. Tambah aja. Apa Mas? Ya, Al-Quran kan sebagai petunjuk gitu. Ya. Sebagai petunjuk. Jadi bagaimana kita bukan memperlakukan Ya nggak apa-apa, memperlakukan juga nggak apa-apa, nggak masalah. memperlakukan Al-Quran Bermuamalah dengan Iya. Al-Quran, supaya kita tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Baik, baik, barakallahu fiik. Siapa yang bisa menambahkan? Yang dari online siapa nih, Mas? Silakan. Apa urgensinya kita belajar tentang kitab Allah ini? Tak kena pertanyaan, telat nih. Siapa yang mau nih? Mas Lili, Mai, masih bersama saya Mas Lili? Iya Ustaz. Apa urgensinya Mas? Kita belajar kitab Allah ini. Ada perwakilan, biar ada perwakilan. Ya Allah kasihan iya. Panas ya. Sabar ya. Biar dapat ridho Allah Ustaz. Ya. Biar dapat ridho Allah. Siapa tadi yang jawab? Pak E. Masya Allah. Jazakallah khairan. Agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallah khair. Enggak ada yang salah, semuanya benar insya Allah. Karena pengen kebaikannya.
Antum kalau pengen lulus di fakultas apa Mas? Fisika apa Mas biasanya Mas? Kalau belajar fisika itu biasanya kan banyak ya fakultas-fakultas yang dituju ya. Pasti fisika di nomor 1. Terus dibuka tuh kitab fisika nih. Masuk mana biasanya Mas kalau Masuk ke teknik ya? Teknik. Ya, itu harus dibuka terus tuh. Dan serius. Kalau dia mau lulus kan? Kita juga sama ketika mau masuk ke jurusan mana kita. Biasanya ke surga Allah Subhanahu wa taala kan. Surga Allah maka mesti harus sabar membaca kitab Allah terus sabar. Ya. Cuman di sini nggak ada qadarullah ya. Nggak ada peminatnya juga sih ya. Yang apa namanya? Yang les untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ya memang ya tadi. Kenapa Mas kira-kira kenapa kok orang-orang itu nggak pada di sini aja pada nggak laku, malah digratisin aja pada nggak mau tuh. Kemarin kita apa namanya buka Mas tahsin segala macam ya. orientasinya masih dunia. Betul, barakallahu fiik. Orientasinya dunia betul. Nggak surga. Nggak akhirat betul itu. Iya benar. Padahal dunia itu coba belajar fisika kelas mulai berapa sih? Fisika matematika dari SD ya. Dari SMP. Selesai SD matematika nggak ada murojaah lagi. Tutup, dikerdusin, dijual, betul nggak? Begitu juga matematika SMP selesai, ditutup, ya udah nggak kepake lagi. Mau diturunin ke anak adiknya udah males ini udah lusuh nggak. Kecuali kitabullah sebenarnya dari SD, dari SMP dan SMA itu aja. Satu kitab. Tapi masya Allah ya. Itulah di antara kenapa masuk rukun iman ini? Rukun iman yang keberapa tadi? Rukun iman yang ketiga kan? Iya. Karena memang diuji loh iman kita ini. Dengan kitab, satu kitab. Nggak usah banyak-banyak kitab. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Semoga kita dan antum semuanya bisa sabar untuk mempelajari Quran. Makanya para ulama itu menjelaskan jangan sampai lewat setiap hari kecuali antum sudah ada baca Al-Quran ayat-ayatnya. Tulis di sini, jangan lupa sholat ada, jangan lupa baca Quran ada di sini ada, di rumah juga gitu. Keluarga antum juga sama. Wah kita sibuknya nggak ada. Kalau yang namanya sibuk semuanya sih sibuk. Makanya ditanya nanti waktu la tazulu qadama adin hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergerak dua kaki anak Adam sampai ditanya tentang beberapa perkara, tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa? Tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Tentang hartanya 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan, untuk apa dibelajar. Kemudian terakhir tentang keletihannya untuk apa digunakan. Baik ini baru mukaddimah. Mukaddimah tapi sudah memberikan mudah-mudahan memberikan gambaran. Ya, sekarang antum pertanyaannya. Kenapa kita belajar kitab? Udah lewat. Lama lagi nanti. Udah lewat ya. Tafadhol. Masalah ahlan. Antum kalau nggak bisa disampaikan bisa. Di dalam bisa. Masih. Ditarik ke sini. Oh iya harus dong. Oh iya kan itu biar kelihatan. Itu tadi bisa. Baik. Mukaddimah. Baru mukaddimah. Tadi mukaddimah dari saya, dari Mas Jai, dari Mas Fai. Antum sama Mas Ahyar. Barakallah. Apa nih anak Mas Amar, Mas Bambang, Mas Hendra. Barakallah. Kopi lagi. Kopi nggak apa-apa. Berarti tambah jereng saya. Antum bebas ya, minum, makan ya. Tapi yang jelas kok anak tanya bisa. Tanya bisa. Apalagi yang ngantuk saya tanya langsung ya. Kecuali yang online saya nggak tahu nih. Baik. Muqaddimah beriman kepada kitab Allah adalah landasan keimanan seorang muslim dan salah satu dari rukun iman yang berapa?
Nah, seorang muslim dikatakan beriman jika meyakini kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi. Seperti kitab Zabur. Ke siapa ya Zabur itu? Nabi Daud, Masya Allah. Oh, antum lihat online nggak? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Suhuf Ibrahim ke Nabi siapa? Suhuf Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Taurat, Nabi siapa? Nabi Musa. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, kebangetan kalau nggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Semua pedoman, ini pedoman. Petunjuk yang Allah turunkan kepada umat dari setiap Nabi dan Rasulnya. Kitab yang diturunkan itu ada prinsip-prinsip, usul, dasar-dasar yang semua itu intinya mengajak manusia untuk apa? Tauhid tadi ya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi yang sangat besar dari dulu sampai sekarang. Dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah ini namanya illallah, itsbat. Itsbatul ibadah lillah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini adalah itsbatullah fil ibadah. Meninggalkan sesembahan selain Allah ini la ilaha. La ilaha ini adalah nafyul ibadah li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, menafikan, mengkufuri segala macam bentuk praktek ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk daripada pengamalan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam kitab Allah ada perintah, ada larangan. Seiring dengan berjalannya waktu, kitab tersebut banyak mengalami perubahan karena manusia. Ya, ulah tangan kotor sebagian manusia yang mengutamakan dunia tadi ketimbang akhirat. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan sebuah kitab yang menjadi hakim. Tadi sebutkan Mas Zai, urgensi kita belajar ini nih. Kita harus tahu posisi Al-Quran itu sebagai hakim. Hakim itu adalah pemutus dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Menetapkan mana yang benar, mana yang salah dari hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quran. Nah, ini dalilnya surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitab, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab bil haqqi, dengan al-haq, dengan benar. Musaddiqan. Nah, sebagai apa? Kitab Allah Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad musaddiqan, membenarkan yang sebelumnya, bukan menghapus tapi membenarkan, bukan menghilangkan tapi menyempurnakan. Lima baina yadaihi, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya, minal kitab, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai muhaiminan alaihi, sebagai muhaiminan. Muhaiminan itu apa maksudnya? Nah, saya kasih warna. Antum harus tahu. Muhaiminan artinya apa? Sebagai hakim tadi, yang memutuskan benar atau tidaknya apa yang terdapat dalam kitab terdahulu, dan sebagai hakim itu pemutus yang menjadi penetap, tetapkan kitab-kitab sebelumnya, mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak harus diganti dengan yang sekarang. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengamalkan hukum apapun dari hukum sebelumnya kitab-kitab. Kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi, jangan khawatir dengan Taurat, jangan khawatir dengan Injil, jangan khawatir dengan Zabur, jangan khawatir dengan Suhuf Ibrahim, jangan khawatir dengan kitab-kitab yang kita nggak tahu namanya, yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, karena Al-Quran itu hakikatnya musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, dan yang terpenting adalah muhaiminan alaihi. Haiminan alaihi, sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai ya hakim. Antum kalau ada perselisihan antara, antum suka mana nih? Grup mana nih? Kesebelasan mana? Ada kesebelasan, ada dua klub main tanding, ada satu hakim kan? Hakim satu aja, jangan dua, ribut nanti. Satu hakim satu aja dipukulin, kalau dilemparin. Hakim itu satu aja, iya. Hakim garis kan memang ini tetap satu kan, karena ya, hakim itu wasit kan, wasit itu hakim. Ustok. Wasit ustok, benar. Hakim. Baik.
Matannya. Nah, kita akan baca matannya. Kaidahnya ya, beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Semuanya harus kita imani. Kita beriman dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur, Taurat. Taurat itu disebut dengan perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Begitu. Ini semua kita imani semua. Dan harus itu. Dan nggak boleh kita mendustakan, mengkufuri. Ya, nggak boleh. Dan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling utama serta menasakh, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, setelah kita beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, lalu kita juga yang paling utama meyakini Al-Quranul Karim adalah kitab yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagian manusia tidak mau beriman dengan Al-Quranul Karim. Jadi fair ya, sudah ya. Adil ya kita semuanya. Dari awal kita sudah beriman dengan Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dari kitab-kitabnya. Nah, demikian juga Al-Quran kan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sebagai penghapus dari kitab-kitab. Bahwa kitab sebelumnya telah dimasuki oleh tahrif perubahan. Oleh tangan-tangan manusia. Makanya banyak versi. Banyak versi. Ya, Injil ini, Injil itu, Injil ini, Injil itu. Direvisi. Kalau Al-Quran, revisi siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dan nggak boleh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan nggak akan mungkin. Karena Allah sendiri yang menurunkan dan akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri akan menjaganya dari lafadznya, dari harokatnya, dari maknanya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu. Iya kan? Karena lafadznya aja dengan riwayat. Bener, ada riwayatnya. Antum sekarang belajar yang misalnya riwayat Hafiz bin Asim ya. Nanti ada riwayat yang Warsh dan yang lain-lain. Satu aja riwayat nggak bener-bener gitu. Nggak khatam-khatam. Itu bacaannya aja dengan riwayat. Maknanya juga dengan riwayat. Tafsir maksudnya ya. Tafsir, kitab tafsir itu kan menjelaskan maknanya. Quran. Iya dengan riwayat, dengan hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran saja dan tidak perlu untuk mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Alasannya apa? Karena banyak perubahan. Yang tidak yang tidak lagi bisa dipisahkan mana yang asli mana yang palsu, yang artinya sudah dirubah gitu. Dan Allah hanya menjamin Al-Quran saja untuk apa? Untuk selamat dari campur tangan dari perubahan tadi itu. Allah. Silakan. Yang kami itu kan yang ada edisi. Kalau di kitab sebelumnya yang Taurat itu ada. Iya, termasuk. Tidak ada jaminan gitu. Tidak ada jaminan. Artinya makanya sikap kita bagaimana? Artinya kalau bagaimana syariat orang-orang sebelum kita ini? Kita sikapnya bagaimana? Sikapnya kalau syariat termasuk dari kitab-kitab yang sebelumnya, silakan antum di sini nggak apa-apa mas, atau di tengah sini aja mas. Ya, bisa lihat. Nah, bagaimana dibahas oleh para ulama syariat orang-orang dahulu, apakah termasuk syariat kita sekarang? Kalau misalnya, ya maka jawabannya syariat orang-orang terdahulu jika memang ditetapkan oleh Nabi kita, oleh Al-Quran, maka termasuk syariat kita. Kalau tidak ditetapkan oleh syariat kita dengan dalil, maka bukan termasuk syariat kita. Yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya, apakah itu termasuk syariat kita atau bukan syariat kita, maka kita tawakuf, diam, nggak boleh, udah kita nggak boleh mengamalkannya ataupun tidak menyalahkannya, udah. Karena ini tadi, apakah dia ini sudah masuk perubahan, dirubah oleh manusia atau memang ada aslinya.
tawakuf gitu. Nih sikapnya. Gitu. Artinya memang sudah dicukupkan. Dan Al-Maidah 48 tadi cukup sebenarnya Al-Quran. Saya tanya, di antara syariat orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu yang ditetapkan oleh Islam sekarang, apa syariat apa? Puasa. Puasa. Puasa apa? Puasa. Sunnah mana? Muharram. Ya, ya bagus. Ya, betul. Ada lagi yang sampai betul. Kurban, haji, betul. Betul, Masya Allah. Tuh, buktinya ya. Buktinya. Jadi Islam itu memang betul-betul ya turun-temurun itu semuanya syariat-syariat itu. Ya. Nah, kalau memang ditetapkan oleh Al-Qur'an ya ditetapkan terus lanjut. Dan itu memang buktinya seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Paham ya? Nah, penjelasan matan. Nah, tadi penjelasannya sudah, sekarang penjelasannya. Udah jelas loh? Udah ya? Cakupan iman kepada iman apa? Cakupan iman kepada kitab. Gimana sih? Jadi bingung sendiri. Iman kepada iman. Iman kepada cuma satu doang. Cakupan iman kepada kitab. Gitu ya. Ya, mohon maaf lah. Inilah kalau kitab yang dibuat oleh manusia. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kalau Allah saja, kalau Allah nggak mungkin. Satu harakat pun nggak akan mungkin salah. Kalau kita satu lembar berapa berlembar-lembar antum tulisan apa namanya dulu waktu S1 antum apa namanya bikin skripsi biasanya coret-coret gitu kan ya antum tulis apa gitu coret-coret ya judul aja nggak bener-bener itu kalau kitabnya kita oke beriman kepada kitab Allah tidaklah cukup sebatas mengetahui berarti tahu ya dan iman tentang keberadaan kitab ya kitab Allah yang pernah Allah turunkan pada Nabi dan Rasul. Akan tetapi iman kepada kitab mencakup 4 hal. Apa saja? Mengimani bahwa turunnya kitab tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ya redaksinya segala macam ya susunan huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimatnya itu bukan dari bukan Nabi Muhammad yang nyusunnya itu. Semua dari Allah. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ali Imran ayat 3. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad alaika bil haq dengan membawa al-haq musaddiqan lima baina yadayhi yang membenarkan kitab sebelumnya wa anzala at-Taurata dan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Nah, itu. Siapa yang nazzala? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Taurat, baik Injil, terlebih Al-Qur'an. Kemudian yang kedua mengimani nama kitab, namanya. Pertama turun dari Allah. Yang kedua nama-namanya yang Allah sebutkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Maka kita yakini itu namanya seperti itu. Sedangkan yang tidak ada, banyak. Maka kita imani secara umum. Yang mungkin kita tidak tahu. Suhuf Ibrahim dan suhuf ya, yang lainnya. Pertama nama, yang kedua nama, yang ketiga membenarkan berita yang ada di dalamnya. Ya. Berita mengenai Al-Qur'an, berita tentang surga neraka, berita tentang orang-orang yang diceritakan zaman dahulu Ashabul Kahfi misalnya ya. Itu semuanya cerita-cerita yang sudah Allah atau cerita tentang hari kiamat yang akan terjadi itu harus kita yakini berita itu. Kemudian yang keempat, yang keempat ini warnanya beda ya. Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus, ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmah ataupun tidak. Ada hukum-hukumnya di situ. Ya, hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an. Terlalu banyak. Makanya ada ayat tafsir ayat-ayat ahkam. Saya ngajar juga itu. Dalam kitab Nailul Maram. Nanti setiap hari Rabu. Saya ngajar tafsir juga.
Fakultas hukum. Kalau misalnya antum ngambil fakultas hukum, syariat misalnya, seperti kita dulu ngambil syariat, ya. Kalau makrifat nggak ada, apalagi syariat itu kalau hukum Islam. Hukum Islam. Nanti ada hukum ulama mengumpulkan ayat-ayat hukum tentang hukum, gitu kan? Antum ya dengerin aja dulu lah. Wah, pokoknya samudra itu. Islam itu kitabnya satu, cuman masya Allah penjelasannya luar biasa. Yang berjilid-jilid dan wah luar biasa. Ya, nah mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus serta ridho dan tunduk menerimanya. Sudah tahu, kadang orang perlu ada apa namanya perjuangan untuk menerima apa? Al-Quran itu. Coba contohnya surat tentang riba. Nah, itu kan riba. Ya, banyak orang mungkin sudah tahu atau nggak tahu. Sudah kasih tahu kadang ya. Mana ada juga karena dunia Mas. Ada juga yang konsultasi sama saya. Ada yang mau nikah nih. Akhwat mau dijadikan kelima. Nah, kelima. Kayak kuat banget. Oh, saya cekak. Oh, tadi Ini saya suruh baca surat An-Nisa ayat 3 ini, suruh baca. Terus ayatnya baca. Artinya baca. Tapi gitu, aduh. Yang penting dia suka sama suka. Aduh. Banyak ini. Banyak dalihnya, bukan dalil. Saya kasih dalil, dia berdalih. Sulit kan? Mengamalkan hukum ini jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit kadang ya. Daripada hanya membaca dan mengartikannya paham. Baca, paham, amalkan, sebarkan. Nah, ini masing-masing baca kadang sulit. Seringnya sulit, mendingan baca WA daripada baca apa namanya? Kita Baca Quran. Baca aja sudah. Apalagi mau pintu pertamanya sulit. Sudah paham, baca paham. Ya. Kadang nggak paham juga, kadang nggak paham atau salah paham yang sulit. Nah, yang lebih mengerikan adalah salah paham. Kemudian mengamalkan ini juga. Saya tanya paham nggak paham. Saya tak kasih tahu. Jadi nikah itu tidak boleh lebih dari istri itu nggak boleh lebih dari 4. Oh darullah ini laki-lakinya ini pengusaha besar, kaya raya, baik, kaya, waduh, udah di atas inilah. Iya. Aduh, kaya banget. Jadi, lah, usahanya di luar negeri segala macam banyak. Di sini banyak bikin hotel, di sini sekolah, gedung-gedung besar. Allah musta'an. Allah musta'an. Dunia Mas, wattaqun dunya wattaqun nisa. Ya, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Ini perempuannya mau, Mas. Ya mau kaya. Saya sampai Allah musta'an ya Allah. Aduh. Jadi yang laki-laki mau isinya 5, mau 10, terserah saya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Masa kita menyalahin takdir? Saya kasih tahu kalau takdir, kalau orang berzina terus beralasan dengan takdir, apakah zina itu jadi halal? Orang merampok berurusan mengatakan ini sudah takdir apa? Perampok itu jadi halal. Apakah korupsi terus kemudian orangnya pintar-pintar semua yang korupsi itu kan mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu korupsi akan menjadi halal dengan beralasan dengan takdir? Benar nggak? Aduh, Mas. Waduh. Allah musta'an. Ini tadi kenapa kita aduh, penting kita belajar tentang iman kepada kita. Sudah saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, ini kitabnya dibaca, dipahami, diamalkan. Surga udah. Ya kan? Tanya, kita makan misalnya kayak kita makan banyak gitu loh. Makan pada sepiring, 2 piring cukup toh?
Udah, nanti malam aja udah beda lagi ceritanya itu yang dimakan. Iya kan? Beda, makan malam masih enak, besok keluarnya udah nggak enak. Itu dunia. Nggak dibawa sampai ya Allah musta'an. Lanjut, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ini lanjut ya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dimansuh. Apa artinya dimansuh, Mas? Dihapus. Sudah ini. Ada nasakh, ada mansuh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Al-Quran itu menasakh. Dan kitab-kitab sebelumnya Taurat, Injil, dan Zabur, Suhuf Ibrahim ini sudah dimansuh. Sebagiannya sudah dimansuh, ada yang ditetapkan tadi itu. Pokoknya sudah cukup dengan Al-Quran. Al-Ma'idah 48. Diulangi lagi. Wa anzalna ilaikal kitab. Kami turunkan. Siapa yang kami ini siapa, Mas Endra? Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kepadamu siapa, Mas Endra? Mu nih. Muhammad Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran. Bil haqqi. Musaddiqa, membenarkan apa yang sebelumnya. Sebelum Al-Quran apa, Mas Endra? Sebelum Al-Quran. Injil ada lagi. Taurat ada lagi. Zabur, oke. Wa muhaiminan alaihi, membenarkan sebelumnya dan muhaiminan. Apa arti muhaiminan tadi, Mas? Masih ingat nggak muhaiminan? Nah, hakim. Yang membenarkan sebelumnya dan sebagai hakim sudah. Keputusan hakim tidak bisa diganggu. Nah, itu ketepalu. Tidak bisa diganggu, sudah selesai. Al-Quran cukup. Ya. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu kecuali yang benar dan diakui oleh Al-Quran. Saya ditanya tuh, kan istrinya Nabi Muhammad banyak tuh kan, cuma lebih dari 4. Gimana coba? Kan? 8 apa 9 itu? 9 kayak. Iya, enggak ada yang meninggal. Iya, nanti kan iya. Jadi nggak barengan. Tapi memang lebih dari 4. Ketika barengan, nggak barengan. Enggak. Barengan. Dalam satu waktu lebih dari 4 ada. Itu Nabi itu, ya bagus. Kekhususan Nabi itu sifat-sifatnya ada 4. Pertama, jibillah, ada khususiyah ibadah. Jibillah itu gerak-gerik Nabi, perilaku Nabi itu sebagai jibillah, sebagai manusia. Makan, kan Nabi kan manusia biasa kan, makan, minum, tidur, sakit, kemudian tidur, buang air. Oh, saya makan, minum ini karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya nggak bisa, orang memang manusia itu perlu makan, perlu minum, belum tidur kan. Berarti orang-orang kafir itu di luar Islam juga melakukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena makan, minum. Enggak juga kan. Sebagai jibillah. Jibillah itu sifat manusia yang nggak bisa lepas. Jibillah, sifat itu. Kemudian ada yang adat, kebiasaan. Orang Arab biasanya pakai jubah, pakai sorban. Itu cuma pakaian adat. Iya. Saya mengikuti Nabi kan, makanya pakai jubah. Enggak, itu pakaian adat. Beda dengan jilbab. Kalau jilbab memang udah syarat. Ada yang sifatnya adat. Kemudian yang khususiyah itu di antara kekhususan Nabi ada sebagai Nabi. Dan sebagai Rasul. Diturunkan Nabi itu kekhususan itu. Wah, karena saya pengen mengikuti sunnah Nabi, saya juga pengen diangkat sebagai Nabi. Maka dia mengangkat dirinya sebagai Nabi. Ada nggak orang yang menganggap dirinya sebagai Nabi? Nabi palsu. Nah, nggak bisa, itu kekhususan. Dan wahyu turun kepada Nabi. Nggak ada. Oh, saya wali. Ada turun wahyu selain Quran itu enggak. Ya, ada, enggak boleh kan? Nah, di antaranya adalah menikah lebih dari 4. Kenapa? Karena memang dibatasi umat Nabi itu dengan 4 dalam surat An-Nisa tadi. Kemudian para sahabat juga yang istrinya 10 itu disuruh diceraikan, sisakan 4. Itu dalil-dalilnya banyak. Yang keempat ibadah. Nah, yang ibadah ini mesti kita ikuti karena memang itu bernilai mahal. Sudah ya?
Setiap rasul memiliki kitab, ya. Dalilnya laqad arsalna rusuluna bil bayyinat, sungguh lam di sini. Lam ini namanya lam penegasan, sungguh. Qad ini juga memiliki makna sungguh. Jadi sungguhnya itu enggak cuma satu. Di sini cuma satu. Sungguhnya kami. Sungguhnya ada dua, lam sama qad ketemu dengan fi'il madhi. Laqad arsalna, sungguh gitu. Jadi artinya penegasan dua kali. Sungguh, benar-benar kami turun arsalna, mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti. Wa anzalna ma'humul kitab wal mizan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Baik. Jadi ini dalil bahwasannya setiap nabi itu mempunyai pedoman, mempunyai kitab. Ya. Seperti antum di sini ada nggak pedoman pegawai? Enggak, ya sudah hafal ya, insyaallah ya. Atau lupa? Sebagian besar. Ada MOU itu kan, akad kan, ada pedomannya ya. Pokoknya gajinya cocok, udah tanda tangan gitu ya. Yang lainnya udahlah lewat. Apalagi pas kerjaannya itu udah lewat ya. Halo Ustaz. Kaki baru di. Sikap manusia terhadap kitab. Nah ini, perhatikan ini. Ada berapa orang mensikapi kitab samawi yang Allah turunkan. Yang pertama, kalau anak tanya nanti antum bisa ya. Di golongan pertama, orang yang nggak percaya. Sama sekali, Taurat enggak, Injil enggak, Zabur enggak, Suhuf Ibrahim enggak, apalagi Quran. Golongan ini siapa? Orang kafir, musyrik, al-filsafat, ateis, dan yang lain. Ya. Pokoknya yang tidak beragama, Yahudi enggak, Nasrani enggak, gitu kan? Hindu. Ya bisa, betul. Musyrik itu, orang musyrik. Gitu. Bisa. Bukan samawi, betul. Baik, ini yang pertama. Sama sekali enggak percaya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kedua, percaya semua. Dengan kitab tadi enggak, semuanya enggak percaya. Yang kedua, percaya semua dengan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab samawi. Inilah orang-orang mukmin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an. Amanar rasul. Rasul beriman dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ya, unzila ilaihi, turunkan kepadanya min rabbih, dari Tuhannya. Demikian orang-orang beriman. Beriman juga dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dari Rabb-nya. Nah, demikian pula orang beriman. Semua beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi. Nah, kutub di sini adalah jamak daripada kitab. Nah, semuanya ini beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul. Al-Baqarah 285. Hah? 14-17. Baik. Penjelasan. Oh, belum. Tentang surat apa tadi? Baik, langsung aja deh. Golongan ketiga. Intinya yang kedua tadi beriman dengan semua. Yang ketiga, ini pilih-pilih. Ya, kalau tadi semua nggak beriman, orang kafir, musyrik. Nah ini kemudian yang kedua beriman semua. Yang ini pilih-pilih yang ketiga, orang Yahudi, Nasrani, ya, dan orang-orang semisalnya. Diterangkan dalam Al-Quran. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja. Dan enggak beriman kepada yang setelahnya. Dan mereka kafir, yaitu tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan setelahnya. Setelah ya Nabi Musa, setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah Taurat, setelah ini. Sedangkan Al-Quran itu adalah yang benar, al-haq, dan membenarkan apa yang ada pada mereka.
Sebenarnya itu. Al-Baqarah 91. Mereka beriman terhadap kitab namun kufur dengan yang lainnya sebagiannya. Nah, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah mereka itu beriman kepada sebagian kitab Taurat saja? Ya. Wa takfuruna bi ba'd. Dan ingkar enggak beriman terhadap sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian, beriman dengan Taurat, enggak beriman sama Quran. Balasannya apa orang seperti ini? Melainkan kenistaan, kehinaan ketika di dunia. Khizyun fil hayatid dunya. Ini di dunia dihinakan. Di hari kiamat bagaimana? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Wa mallahu bighafil amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Al-Baqarah 85. Ini ancaman. Ancaman untuk siapa yang enggak percaya dengan Quran, percaya dengan Taurat saja atau Injil saja, tidak percaya dengan Quran. Iya. Jadi tidak diragukan sama sekali bahwa iman sebagian dan kufur dengan sebagian ini sama saja kufur dengan semuanya. Karena keimanan harus mencakup dengan semuanya harus kita imani. Ya. Allah mencela orang membedakan menyelisih kitab. Innal ladzina ikhtalafu fil kitab, orang yang menyelisihi Alkitab. Ya, orang yang menyelisih Alkitab, orang yang enggak percaya sama Alkitab, la fi syiqaqim ba'id, la. Lam di sini adalah sungguh dia berada dalam penyimpangan yang syiqaq. Syiqaq ini penyimpangan yang jauh sekali. Ya, penyimpangan yang jauh sekali dari kebenaran. Nah. Kok ada door prize. Oke, ditanggung. Ada door prize ya? gitu. Ada door prize. Bagaimana nih kalau ada door prize? Antum sudah siap nih? Kalau yang keren. Emang alat samar. Masya Allah. Sudah siap? Siapa yang mau jawab dulu? Oh enggak. Pertanyaannya gampang. Yang jawab dulu deh. Siapa mau jawab? Ini energi mental. Pak Ahmad nih, Pak Ahmad. Siapa? Pak Ahmad. Mana? Ada, Pak. Pak Ahmad. Siapa Ahmad? Baik. Oh Pak, ini tunjuk-tunjuk. Saya udah siap, Ustaz. Pak E paling semangat nih. Lihat, Ustaz. Sudah siap Pak E? Ya, Pak, siap. Aku canyangin dulu. Siap amat siap. Pertanyaan dulu. Enggak, ini challenge lah. Siapa yang mau? Nanti pada rebutan. Kalau pertanyaan Belum apa? Siapa juga? Tanggung. Jauh nih. Kita udah jauh dulu sih. ini tadi tak kasih pertanyaan satu-satu. Ya, ini dapat hadiah. Tadi pertanyaan nggak ada hadiahnya ya. Ini dapat hadiah. Siapa yang mau nih? Akhwat boleh, akhwat. Siapa mau? Ikhwannya pada tawadhu nih. Saya hadiahnya Ustaz. Hadiahnya aja. Hadiahnya ya haji bila mampu. Nggak ada yang berani nih. Bener. Pertanyaannya nggak tahu. Enggak, yang penting antum nggak usah ini. Yang penting jawabannya itu benar aja. Saya yang diinginkan.
Nih, Oke, pertanyaannya siap, Ustaz. Oke, siap. siapa? Pak E. Pak E siap? Siap, siap. Oke, bismillah Pak E. Ini pertanyaannya nih, lihat nih. Antum baca sendiri. Antum baca dulu ya. Langsung cari dia searching. Nah. Silakan Pak E dibaca. Oh, yang terakhir tadi tuh. Sebutkan dan jelaskan 3 golongan manusia dalam keyakinan mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Ya. Yang pertama, kagak percaya pisan sama sekali. Kagak percaya pisan sekali. Mantap. Itu siapa Pak E? Orang musyrikin, orang kafir. Orang musyrikin, bagus. Ya lanjut Pak E. Yang kedua, orang yang percaya sama kitab semuanya. Semuanya. Siapa itu Pak E? Ya. Orang yang beriman. Orang beriman, Masya Allah. Masya Allah. Terus? Yang ketiga, Ustadz belum siap, belum disebutin tadi. Baru 2. Sudah. Satu lagi. Iya, satu lagi. Udah. Ngantuk nih kayaknya nih yang 3 nih tadi. Apa Pak E? Nanti hadiahnya cuma 1 dibagi-bagi, nggak bisa nih. Apa ya Ustadz ya? Kesan belum disebutin Ustadz tadi. Antum nggak ada yang ditanya di situ. Antum jujur berarti. Tapi ketahuannya nih Ustadz, nggak kasih clue nih. Ya Yang udah pertama Ustadz. agak Udah. percaya pisan. Iya. Semua. Yang kedua percaya orang beriman. Yang ketiga, ayo cepetan. Sepertiga lagi nih. Yang ahlul kitab percayanya kepada selain Al-Quran aja. Oh, sebagian. Dia Iya. percaya sebagian kitab, tidak percaya kepada Ah, Al-Quran. Siapa Nah. mereka itu? Ahlul kitab itu siapa tadi? ahlul kitab Siapa? seperti yang percaya Injil, Namanya Jabur. Nasrani. Qurani, Kemudian Jabur, Taurat, Taurat orang ya. Yahudi. Ya, insya Allah. Kembali di sini ya. Ongkir ditanggung pemenang ya. Baik. WA Ana Pak E. WA nama lengkap dan BP mana? Mau dikirim kemana? Cikarang itu ada. Ini sekarang ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Masya Allah, Iya. semangat banget Pak E. Sama-sama, Ustaz. Biasa. Usahanya luar biasa ya, walaupun lupa-lupa sedikit ya. Lupa sedikit. Oke. Yang penting Syukran, jangan lupa Ustaz. banyak ya. Apalagi lupa sama ustadznya ya. Iya, siap Ustaz, siap. Kita makan mie sini, mie Petronas enak. Masya Allah, makan mie. Ini makan apa di sini? Manangin. Iya, iya. Barakallahu fiik, Masya Allah, barakallah. Baik, setelah itu, setelah anak nanya kepada antum, antum, ya ini pertanyaan belum selesai juga nih. Ada 5 pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi post-test. Nah, ini antum kerjakan. Mudah insya Allah. Mudah, langsung kerjakan. Mungkin 2 menit aja cukup. Sambil buka Linknya pertanyaan. Ustaz, linknya. Nggak bisa screenshot nih linknya Ustaz. Link bisa nggak antum? Iya. Ini, di sini Mas nih. Scan. Coba di-share Ustaz. Di laptop ada. Ya, bisa nggak bisa nih? Nah, bisa. Bisa lah. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau live silahkan, jika ada yang mau bertanya silahkan.
Bebas. Bebas. Pilihan pertama, Umi. Ustaz, Ustaz. Ya. Itu